Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan materi ekosistem tentang daur biogeokimia. Biogeokimia terdiri dari kata biologi, geografi, dan kimia, yang artinya pertukaran atau perubahan unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan abiotik lalu kembali lagi ke lingkungan. Nah, proses ini teman-teman terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas, teman-teman. Daur biogeokimia ini berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup di bumi, sebab materi hasil daur biogeokimia dapat digunakan oleh semua komponen, baik biotik maupun abiotik. Nah, teman-teman, daur biogeokimia ini terdiri dari 5 macam daur. Kita akan membahas semuanya, tapi satu persatu, teman-teman. Daur yang pertama adalah daur nitrogen. Nitrogen adalah unsur yang paling berlimpah di atmosfer. 78% gas di atmosfer adalah nitrogen. Nitrogen merupakan unsur yang tidak reaktif, sehingga dalam penggunaan nitrogen pada makhluk hidup diperlukan berbagai proses, yaitu fiksasi, amonifikasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Baiklah, kita akan bahas satu persatu proses daur nitrogen. Yang pertama fiksasi, atau proses penambatan dan pengambilan nitrogen bebas dari udara. Proses ini dibantu oleh cyanobacteria, azotobakter, dan rhizobium. Yang kedua, ada amonifikasi, proses pembentukan amonium oleh bakteri yang hidup di dalam tanah, teman-teman. Nah, proses yang ketiga adalah nitrifikasi. Nitrifikasi ini ada 2 tahap, teman-teman. Ada nitritasi dan nitratasi. Nitritasi adalah proses pengubahan amonium menjadi nitrit dibantu oleh bakteri Nitrosomonas, sedangkan nitratasi adalah proses pengubahan nitrit menjadi nitrat dibantu oleh bakteri Nitrobakter. Nah, yang keempat ada asimilasi, proses pemanfaatan nitrat dalam proses fotosintesis, dan denitrifikasi, proses pelepasan nitrogen kembali ke udara, dibantu oleh bakteri T-Bacillus dan Pseudomonas. Nah, teman-teman, kita akan bahas skema daur nitrogen. Nitrogen biasanya dilambangkan dengan N2, di mana nitrogen yang ada di atmosfer akan dipecah oleh bantuan petir dan berikatan dengan oksigen membentuk senyawa NO2 dan NH2. Senyawa ini nanti akan turun bersama air hujan dan masuk ke dalam tanah, teman-teman. Gas nitrogen yang berada di udara dapat secara langsung diikat oleh bakteri. Salah satu bakterinya adalah bakteri Rhizobium dan Azotobakter. Bakteri ini biasanya bersimbiosis dengan akar tanaman polong-polongan, sehingga menyuburkan tanaman inangnya. Selain Rhizobium, terdapat kelompok bakteri tanah Proteobakter yang juga mampu mengikat nitrogen bebas dari udara. Nah, teman-teman, proses ini yang biasanya disebut dengan fiksasi. Apa itu fiksasi? Ya, proses pengikatan nitrogen yang ada di udara. Nah, teman-teman, nitrogen yang ada di dalam tanah juga sebenarnya bisa langsung diserap oleh tanah, tapi bisa juga mengalami amonifikasi. Apa itu amonifikasi? Amonifikasi adalah pengubahan nitrogen menjadi amonium. Selain dari udara, nitrogen juga dapat diperoleh dari hasil perombakan hewan dan tumbuhan yang telah mati. Kenapa? Karena di dalam jasad makhluk hidup terdapat asam amino dan protein, teman-teman, yaitu zat-zat yang tersusun dari nitrogen. Nah, makhluk hidup yang telah mati nanti akan berubah menjadi detritus, ukurannya masih besar, lalu detritus akan dicerna oleh detritivor menjadi detritis, ukuran yang lebih kecil, sehingga nanti didekomposisikan menjadi amonium. Nah, amonium ini yang terbentuk dapat dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan, tetapi hanya sedikit sekali yang dapat diserap. Mengapa? Karena sebagian besar amonium dipakai bakteri aerob sebagai sumber energi. Amonium akan diubah menjadi nitrat oleh bakteri aerob yang biasanya proses ini disebut dengan nitrifikasi. Sebelum menjadi nitrat, amonium diubah terlebih dahulu menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomonas. Lalu, nitrit akan diubah menjadi nitrat dengan bantuan bakteri Nitrobakter. Nah, nitrat akan diserap oleh tumbuhan sebagai bahan pembentuk nutrisi. Ingat ya teman-teman, proses nitrifikasi hanya dapat terjadi jika ada oksigen, karena dalam prosesnya membutuhkan bantuan bakteri aerob. Jika O2 jumlahnya sedikit di dalam tanah, maka nitrat akan dilepaskan ke atmosfer. Proses ini disebut denitrifikasi. Ketika tanah kekurangan oksigen, bakteri tanah akan mengambil oksigen pada nitrat. Nah, saat itulah nitrat yang kehilangan oksigen akan dilepaskan ke atmosfer.
Nah, setelah kita tahu tentang daur nitrogen, maka kita akan lanjut ke daur fosfor. Daur fosfor merupakan suatu proses di mana fosfat anorganik diubah menjadi fosfat organik dan kemudian dikembalikan ke fosfat anorganik. Tahapannya yang pertama adalah pelapukan batuan, yang kedua penyerapan oleh tanaman dan hewan, yang ketiga proses dekomposisi, yang keempat mineralisasi. Oke, Miss akan menjelaskan tentang daur fosfor. Teman-teman, fosfat sebagian besar berasal dari pelapukan batuan fosfat yang lapuk karena perubahan cuaca. Lalu, fosfat mengalir dan masuk ke dalam tanah. Proses ini dinamakan pelapukan batuan. Nah, tumbuhan yang membutuhkan fosfat anorganik akan menyerapnya secara langsung dari tanah. Hewan tidak mampu menyerap fosfat anorganik secara langsung. Hewan hanya mampu mendapatkan fosfat organik dengan memakan tumbuhan melalui rantai makanan. Proses ini disebut dengan asimilasi. Kemudian, tumbuhan dan hewan yang telah mati, jasadnya akan diurai oleh bakteri sehingga fosfat organik akan kembali menjadi fosfat anorganik dan kembali diserap oleh tumbuhan. Proses ini dinamakan dengan dekomposisi. Nah, teman-teman, fosfat yang ada di dalam tanah dapat mengalami pencucian karena terkena air sungai atau air laut yang kemudian dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang ada di air. Lalu, makhluk hidup yang mati di dalam air akan diurai oleh dekomposer menjadi fosfat anorganik. Fosfat anorganik ini, teman-teman, akan mengalami pengendapan atau sedimentasi. Kemudian, hasil dari pengendapan akan terbentuk batuan baru. Batuan ini, teman-teman, akan mengalami pengangkatan secara geologis menjadi batuan-batuan besar yang ada di daratan. Gimana, sudah paham tentang daur fosfor? Sekarang kita masuk ke daur karbon dan oksigen. Daur karbon dan oksigen adalah siklus perubahan senyawa berbasis karbon dan oksigen dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Oke teman-teman, daur oksigen dan karbon ini memiliki dua panah yang berbeda. Terlihat pada skema bahwa panah merah itu menunjukkan daur karbon, sedangkan panah biru itu menunjukkan daur oksigen. Baiklah, kita akan membahas yang warna biru dulu ya, tentang daur oksigen. Daur oksigen ini bermula pada tumbuhan yang melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen yang dilepaskan ke atmosfer. Pelepasan oksigen ke atmosfer ini akan digunakan oleh makhluk hidup lain seperti hewan dan manusia untuk melakukan proses respirasi, teman-teman. Proses daur oksigen berjalan cukup singkat. Sekarang kita masuk ke proses daur karbon. Jadi teman-teman, tumbuhan ini akan menyerap karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Dari mana asalnya karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan? Itu berasal dari hewan dan manusia. Karena pada saat proses respirasi, hewan dan manusia akan mengeluarkan karbon dioksida. Di mana nanti karbon dioksidanya ini akan digunakan oleh tumbuhan sebagai bahan proses fotosintesis. Tumbuhan yang telah mati akan didekomposisi oleh bakteri dan jamur, begitupun hewan dan manusia. Hasil dari dekomposisi dapat digunakan sebagai sumber senyawa karbon di alam, atau dalam waktu yang lama dapat menjadi bahan bakar fosil yang saat ini dapat secara luas kita gunakan, seperti bahan bakar minyak, batu bara, dan lain-lain. Bahan bakar fosil ini nanti digunakan di industri-industri, di mana hasil buangannya adalah berupa karbon dioksida yang kemudian akan digunakan lagi oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Baiklah, daur yang selanjutnya adalah daur sulfur. Selain unsur nitrogen, sulfur juga merupakan unsur yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Daur sulfur berkaitan dengan daur air, teman-teman. Asap yang berasal dari aktivitas industri dan juga erupsi gunung berapi mengandung gas-gas sulfida seperti H2S, SO2, SO4, dan kimetrosulfida. Gas-gas ini kemudian naik ke atmosfer dan menyatu dengan awan. Lalu, gas-gas tersebut akan bereaksi dengan air membentuk asam sulfat. Reaksi ini akan mempengaruhi derajat keasaman air hujan, sehingga akan terbentuk yang namanya hujan asam.
Teman-teman, jika pH air hujan terlalu rendah, dapat mengancam kehidupan makhluk hidup di bumi. Baik tumbuhan maupun hewan akan mati. Selain itu, hujan asam dapat bersifat korosif pada bangunan dan logam, sehingga dapat dikatakan hujan asam sangat beresiko bagi organisme di bumi. Kandungan sulfat dapat masuk ke dalam tanah dan diserap oleh tumbuhan untuk menyusun bahan makanan. Hewan akan mendapatkan sulfur dengan memakan tumbuhan melalui rantai makanan. Hewan dan tumbuhan yang mati akan diurai oleh organisme dekomposer menjadi komponen-komponen penyusunnya, mengubah senyawa sulfat organik menjadi sulfur organik dan mengembalikannya lagi ke tanah. Proses ini berlangsung secara aerob, sehingga terbentuk sulfat yang dapat diserap oleh tumbuhan. Jika berlangsung secara anaerob, maka akan terbentuk asam sulfida yang beracun. Jasad mati makhluk hidup tertimbun akan menjadi bahan bakar fosil, yang kemudian akan dijadikan sebagai bahan bakar di pabrik dan industri. Sejumlah fosfat di dalam tanah mengalami proses desulfurikasi oleh bakteri sulfur. Desulfurikasi ini mampu mengubah sulfat menjadi asam sulfida dan belerang. Biasanya, proses tersebut hanya berlangsung di tempat-tempat ekstrim dan kurang oksigen, seperti gunung berapi. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang daur sulfur. Sekarang kita masuk ke daur yang terakhir, yaitu daur hidrologi. Daur hidrologi adalah sirkulasi air dari atmosfer menuju bumi, lalu kembali lagi ke atmosfer. Tahapannya yang pertama ada evaporasi, yang kedua ada transpirasi, yang ketiga ada kondensasi, yang keempat ada presipitasi, kelima limpasan, dan keenam infiltrasi. Daur air diawali dengan proses penguapan baik di darat maupun di laut. Saat air laut terkena panasnya sinar matahari, maka akan terjadi proses evaporasi, yaitu butiran air laut yang menguap dan naik ke atas. Di daratan juga terjadi proses penguapan. Penguapan yang terjadi di daratan dihasilkan dari proses transpirasi yang berasal dari tumbuhan dan proses respirasi yang berasal dari makhluk hidup. Lalu, proses evaporasi, transpirasi, dan respirasi akan membentuk uap air yang dikenal sebagai awan. Teman-teman, awan yang terbentuk akan bergerak dikarenakan angin yang bertiup. Pergerakan awan akan terus diikuti oleh penguapan, sehingga semakin lama bobot awan akan semakin berat. Proses ini dinamakan dengan kondensasi. Massa awan yang bertambah dan diikuti oleh penurunan suhu akan membuat awan menjadi gelap dan dingin. Lalu terjadilah proses presipitasi. Awan mencair menjadi butiran air menetes dan jatuh sebagai air hujan atau salju. Air hujan dapat jatuh di daratan ataupun di laut. Di darat, sebagian besar air digunakan untuk makhluk hidup memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian lagi akan mengalir bersama sungai menuju laut, yang kemudian proses ini disebut dengan limpasan. Sisa dari air hujan akan meresap ke tanah atau mengalami infiltrasi, lalu bergerak ke tempat yang lebih rendah. Begitulah proses dari daur hidrologi. Nah teman-teman, gimana? Sekarang sudah paham ya bagaimana proses terjadinya hujan. Hari ini kita sudah belajar 5 daur biogeokimia. Yang pertama, daur nitrogen, kemudian daur fosfor, lalu daur karbon dan oksigen, kemudian daur sulfur, yang terakhir adalah daur hidrologi. Terima kasih untuk hari ini karena sudah mendengarkan dengan baik. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.